Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung kita tidak boleh ke sekolah ya, jadi sekarang kita laboratoriumnya dengan menggunakan video. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan hari ini bisa ditangkap oleh kalian, bisa dimengerti oleh kalian ya. Kalau misalkan ada yang harus ditanyakan, tinggal personal chat saja ke saya. Oke, di sini saya akan melakukan tindakan pemberian obat melalui penyuntikan ya. Biasanya kan kita kenal penyuntikan itu ada 3 tempat ya. Yang pertama IV, intravena, yang kedua IM, intramuskular, dan satu lagi IC, intrakutan. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketiga-tiganya sekalian kita mereview ya. Walaupun yang 2 gelombang kemarin sudah ya, kalian mendapatkan materi ini dari saya, tetapi yang gelombang ketiga kan belum. Nah, jadi ini sekaligus video untuk mereview yang gelombang pertama dan kedua, dan untuk yang di gelombang ketiga. Waktu kelas 1 kalian pernah saya jelaskan juga ya tentang penyuntikan, tetapi di sini saya akan menjelaskan kembali bagaimana cara penyuntikannya. Nah, tentunya nanti ketika kalian PKL, kalau misalkan kalian masih ragu-ragu untuk melakukan penyuntikan pada pasien, kalian tidak usah ya. Di sini saya hanya memberikan pengenalan saja gitu. Ketika nanti kalian mau PKL, gini loh alat-alat ini loh yang harus dibawa ketika kalian mau melakukan penyuntikan pada pasien. Entah itu kalian ngambil darah, entah itu kalian memberikan obat melalui intravena, atau kalian memberikan skin test kepada pasien ya. Oke, saya mulai dari alat-alatnya terlebih dahulu. Di sini ada 3 ukuran squid. Ada yang 1 cc, 3 cc, dan 5 cc. Yang 1 cc di sini digunakan untuk intrakutan atau skin test. Nah, lalu yang 5 cc ini biasanya dilakukan untuk intramuskular ya. Dan yang terakhir ini yang 3 cc itu biasanya dilakukan untuk IV, intravena, atau untuk pengambilan darah. Oke, sudah pengenalan 3 spek tadi. Di sini ada handscoon. Kalian tetap menjaga kebersihan kalian. Lalu ada bengkok. Lalu ada pelak, untuk supaya kalian ketika ngambil darah atau memberikan obat kepada pasien tidak berceceran di tempat tidur pasien. Dan ada tourniquet. Terus satu lagi ada kapas alkohol. Oke. Yang pertama yang akan saya lakukan yaitu memberikan atau penyuntikan melalui intravena terlebih dahulu. Dan yang kalian tahu, intravena itu penyuntikannya adalah 45 derajat ya. Jangan sampai lupa. Oke, kalian cuci tangan terlebih dahulu, jangan lupa. Lalu memakai handscoon. Oke. Memakai handscoon. Oke, sudah memakai handscoon. Pertama kalian salam terlebih dahulu kepada si pasien. Selamat pagi Pak, perkenalkan di sini saya perawat Ai. Di sini saya akan melakukan pengambilan darah kepada Bapak, yaitu tujuannya untuk keperluan laboratorium. Apakah Bapak bersedia? Oke, ketika pasien menyatakan bersedia, barulah kita melakukan tindakan tersebut. Jangan lupa pasang perlak terlebih dahulu di bawah tangan pasien. Pak, mohon maaf ya, angkat sedikit tangannya. Nah, lalu kalian pasangkan tourniquet. Nah, tourniquet di sini fungsinya untuk membendung si pembuluh darah agar terlihat pembuluh darah besarnya atau venanya. Nah, jangan lupa kalian di sini selipkan 2 jari supaya kulit pasien tidak terjepit. Oke. Nah, sampai terlihat si bendungan tersebut. Biasanya kalau di tangan kita itu di sebelah sini ya. Nih, ada yang warna hijau. Nah, biasanya di sini untuk pengambilan darahnya. Oke, lanjut. Kalau sudah terlihat bendungannya, baru kita bersihkan melalui kapas alkohol. Tentukan kalian penyuntikannya mau di mana. Misalkan di sini, daerah sini, tinggal bersihkan dari atas ke bawah atau dari dalam keluar.
Nah, sudah gitu tangan dominan memegang kapas, lalu tangan dominan lagi mengambil si spuitnya. Ingat, spuitnya harus yang steril, nggak boleh bekas orang lain. Dibuka terlebih dahulu spuitnya, dimasukkan, lalu ini buang ke bengkok ya. Nah, ketika kalian membuka tutup tutup spuit, usahakan satu tangan. Nah, sudah seperti itu. Lalu kalian lihat ujung si jarumnya itu menghadap ke atas ya. Oke. Lalu kalian bendung, tangan yang non dominan memendung bagian bawahnya, lalu tangan dominan mengambil spuitnya, lalu kalian posisikan 45 derajat. Segini ya. Barulah kalian menusukkan ke tubuh pasien, dan jangan lupa beri aba-aba kepada pasien. Pak, tarik nafas, Pak. Lalu kalian tusukkan ketika si pasien menarik nafasnya. Lalu tangan non dominan mengambil memegang si spuitnya, lalu tangan yang dominan menarik si spuitnya. Nah, secukupnya saja, tidak perlu penuh, tidak usah tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebihan, harus cukup saja ya. Misalkan setengah dari spuit sudah. Nah, lalu ketika ketika kalian mau menarik si darahnya, si ininya harus dilepas terlebih dahulu. Si tourniquetnya harus dilepas terlebih dahulu. Takutnya nanti darah pasiennya menjadi kemana-mana, jadi muncrat. Nah, sudah gitu baru ditarik ya. Maaf tadi saya lupa. Baru kalian tekan di sini, di bagian bendungan sini, lalu kalian cabut si spuitnya. Gitu. Barulah kalian simpan lagi si spuitnya di bak instrumen. Lalu kalian bendung deh, ditekan kalian si tadi bekas suntikannya, takutnya darahnya kemana-mana ya. Udah gitu, sudah selesai, baru kalian bereskan alatnya. Sudah diberesin alat semuanya, dan ingat cara menutupnya juga harus dengan satu tangan kalian. Nah, nanti yang ada darahnya ini kalian bisa langsung simpan di bak instrumen lagi, atau kalian masukkan ke tabung darah. Biasanya ada tabung darah yang sekecil gini. Nah, biasanya dimasukkan ke situ. Oke, itu penyuntikan atau pemberian obat melalui intravena. Kalau pemberian obat melalui intravena itu biasanya si pasiennya sedang diinfus dan langsung dimasukkan ke selang infusannya kalau posisi si pasiennya sedang diinfus ya. Tetapi biasanya pemberian obat melalui intravena ya dilakukannya pada saat si pasien diinfus saja. Kalau pengambilan darah barulah si pasien disuntik seperti ini gitu. Oke, itu pengambilan darah melalui intravena. Lalu selanjutnya skin test atau IC, intrakutan. Nah, intrakutan di sini tujuannya untuk ya skin test tadi. Biasanya skin test di sini dilakukan apabila takutnya si pasien itu mempunyai riwayat alergi terhadap satu obat. Makanya kita lakukan skin test terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya nanti ketika obatnya dimasukkan ke dalam tubuh si pasien tidak ada reaksi alergi di dalam tubuh si pasien dan kita tidak dinyatakan malpraktik karena sudah melakukan skin test ini gitu. Nah, intrakutan ini juga bisa berfungsi untuk pada penyakit TBC. Nah, untuk kita mengetahui apakah pasien tersebut memang mempunyai riwayat penyakit TBC atau tidak. Nah, dengan metode intrakutan ini gitu, penyuntikan intrakutan. Oke, langsung saja saya jelaskan. Pertama, kalian memakai sarung, sudah cuci tangan, pakai sarung tangan lagi. Nah, ketika kalian mau melakukan skin test pada si pasien, itu memakai spuit yang 1 cc yang kecil ini, dan yang steril, belum dipakai kepada siapapun dan belum dipakaikan pokoknya baru lah gitu. Nah, biasanya ketika kalian mau melakukan skin test itu di dalam spuitnya sudah ada obatnya ya. Biasanya obatnya itu 9 dibanding 1. Yang 9-nya itu adalah si Aquabides atau cairan NaCl. Lalu yang satunya itu adalah obatnya ya. Kalau semisalkan kita mau memasukkan nih, mau skin test, kalian
Ketika kalian mau melakukan skin test, pertama kalian mengambil aqua bides terlebih dahulu, yaitu 9 ya, sampai ke angka 9. Kalian tarik sampai ke angka 9. Nah, lalu yang satunya, yang si obatnya kalian masukkan terakhir gitu. Jadi sampai ke angka 10. Nah, berarti itu si obatnya. Sudah kalian simpan si obatnya di mana, di bak instrumen, lalu kalian persiapkan pasiennya. Sama halnya seperti tadi, kalian minta izin terlebih dahulu kepada pasien, jelaskan tujuan dari penyuntikan IC ini untuk apa. Nah, kalau sudah selesai, kalau si pasien sudah setuju, baru kalian melakukan penyuntikan skin test tadi. Pasang perlak di bawah tangan si pasien. Nah, untuk lokasi penyuntikannya, skin test ini atau IC ini di area tangan, dari pergelangan tangan sampai sebelum siku-siku. Jadi dari pergelangan tangan sini sampai sebelum siku-siku, berarti segini ya, dari sini ke atas ke sini. Nah, kalian cari tempatnya itu yang tidak ada pembuluh darahnya, yang tidak ada warna hijau dan tidak ada warna ungu. Ya, biasanya kita lihat kan kalau di kulit kita kelihatan, oh pembuluh darah warna hijau nih, berarti oh ini pembuluh darah yang kecil warnanya ungu. Nah, jangan disuntikan di area itu. Pilih area yang bersih dari pembuluh darah tersebut. Oke? Sudah gitu? Sudah kalian pilih nih areanya. Oh, saya mau menyuntikan di sini. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu area yang mau kita suntikan menggunakan tangan dominan. Terserah kalian, kalau misalkan kalian tidak kidal, berarti tangan dominan kalian itu tangan kanan. Tetapi kalau kalian kidal, berarti tangan dominan kalian adalah tangan kiri. Bersihkan dengan tangan non dominan dari atas ke bawah. Oke, ini dibuang si kapasnya, kalian ambil si suntikannya. Oke, posisikan si yang lubangnya di atas dan suntikan dengan posisi 15 derajat. Oke, kalau tadi 45 derajat ya segini, si ininya si spetnya agak ngejengit. Terus kalau ini cuman 15 derajat. Dan tangan yang non dominan meregangkan si tangan pasien. Pak, tarik nafas ya Pak. Nah, sudah gitu suntikan, jangan masuk semuanya ya. Udah gitu tangan non dominan memegang ini, lalu tangan yang dominan mendorong. Dorong si obatnya sampai ada gelembung kecil di tangan si pasien. Kalau sudah ada gelembung kecil, sudah si obat yang ada di spuit tidak usah dimasukkan semuanya ya. Cukup hanya sampai ada gelembung kecil saja. Sudah gitu, lalu kalian langsung tarik. Tidak boleh kalian di dep atau ditekan dengan menggunakan kapas. Kalau ini langsung kalian tarik saja ya. Sudah selesai, tutup spuitnya terlebih dahulu. Tutup spuitnya. Nah, lalu biasanya untuk skin test kalian bulati terlebih dahulu. Kalian bulati yang bagian kulit pasien yang ada bendungan tadi, buletin sama kalian. Nah, lalu kalian kasih tanggal. Sekarang tanggal berapa? 3. Tanggal 3 bulan tahun 2020 bulan 8. Jam misalkan jam 10.00. Nah, nanti 1 jam kemudian dari sekarang, 1 jam kemudian kalian lihat ke tangan si pasien yang dibuleti ini, apakah ada reaksi alergi atau tidak. Kalian bisa lihat kalau misalkan ada reaksi alergi, nanti di daerah yang dibuletin tadi ada bintik-bintik merah, atau di sekitar buletan tadi, sekitar suntikan tadi memerah. Itu berarti si pasien mengalami alergi terhadap obat tersebut. Jadi jangan diberikan obatnya, ganti dengan obat yang lain. Tetapi kalau misalkan pasien tidak tidak ada reaksi alergi terhadap obat tersebut, ya tangan si pasien baik-baik saja, tidak ada memerah, tidak ada apa-apa, ya biasa aja gitu, cuma ada bekas suntikan, itu berarti si pasien tidak mengalami alergi terhadap obat tersebut dan bisa diberikan kepada si pasiennya. Seperti itu.
ya, itu untuk skin test. Oke, terakhir sudah selesai kita melakukan intrakutan, beresi alat, lalu pamit kepada si pasien. Sudah gitu, yang terakhir yaitu intramuskular. Nah, intramuskular ini biasanya kalian bisa berikan di daerah tangan, di daerah paha, dan di daerah pantat. Itu bagian-bagian muskular. Tetapi tempatnya di mana saja sih, Bu? Kalau di tangan, kalian 3 jari, letakkan 3 jari kalian di setelah bahu di sini. Oh, berarti penyuntikannya di sini. Kalau di bagian paha, kalian lihat di sini kalian punya panggul, tulang panggul di sini. Kalian 4 jari dari tulang panggul tersebut memiring seperti ini. Nah, berarti disinilah posisi kalian menyuntik, itu di paha. Nah, kalau di bokong, di pantat, itu di sini kalian punya tulang pinggul. Nih, kalian punya tulang pinggul, itu 3 jari dari tulang pinggul tersebut. 3-4 jari boleh. Kalau misalkan dirasa masih terlalu atas, boleh 4 jari dari tulang pinggul, tapi miring ya. Gitu. Nah, berarti di sini penyuntikannya itu adalah daerah-daerah intramuskular. Oke, kita lanjut ke penyuntikannya saja. Kita coba di bagian tangan saja ya, yang mudah. Ini soalnya pentengnya pentem tangan. Pertama, kalian siapkan dulu spuit 5 mili. Biasanya spuit 5 mili. Lalu kalau mau penyuntikan intramuskular, itu juga ada obatnya ya. Sudah ada obatnya nih di dalamnya. Kita siapkan si pasiennya. Pasiennya ini misalkan posisi tangannya seperti ini. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu daerah yang akan penyuntikan. Ingat, 3 jari dari bagian tulang bahu. 3 jari. Oh, berarti di sini nih. Oke, kita bersihkan daerah sini. Pakai kapas alkohol menggunakan tangan dominan dari dalam keluar. Nah, tangan dominan memegang kapas, lalu kita ambil spuitnya menggunakan tangan dominan. Nah, sudah gitu, kita cubit si tangan si pasien. Cubitnya cubit halus saja agar membendung, agar kelihatan otot-otot si pasien. Sudah gitu, gimana ya cara nyubitnya? Gini aja lah. Kita bendung daerah yang mau disuntikan. Ingat, penyuntikannya adalah 90 derajat. Kita suntikan lurus ya, 90 derajat. Pak, jangan lupa tarik nafas, Pak. Nah, ketika pasien tarik nafas, baru kita suntikan. Lalu, tangan dominan memegang si spuit. Jangan dulu dimasukkan obatnya. Kita lihat, inspeksi terlebih dahulu apakah ada darah yang keluar atau tidak, dengan cara diaspirasi. Ditarik nih spuitnya ke atas. Kalau misalkan ada darah yang keluar, berarti hentikan penyuntikan. Cari posisi yang lain. Oke? Tetapi kalau tidak ada darah yang keluar, boleh dimasukkan si obatnya. Ya kan? Soalnya kan kita ke intramuskular nih, berarti ke otot pasien. Kalau misalkan pas ditarik ada darah pasien yang keluar, ya berarti itu masuknya ke intravena dong. Nah, udah gitu tidak ada darah nih yang keluar, baru kita masukkan obatnya dengan menggunakan tangan dominan. Pak, saya masukkan ya obatnya pelan-pelan. Oke, sudah selesai. Baru kalian dep dan kalian cabut si ininya. Oke, sudah. Barulah kalian boleh ini di dep menggunakan kapas atau di dipijit-pijit setelah penyuntikan. Sudah gitu, selesai deh. Oke, selesai untuk penyuntikan. Bereskan alat, pamit terhadap pasien, dan evaluasi kepada si pasiennya. Oke, itu adalah cara penyuntikan di 3 lokasi atau di 3 tempat. Lalu ketika kalian ada yang tidak dimengerti dengan penjelasan yang tadi, silahkan kalian personal chat saja ke saya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.